kita akan melanjutkan tentang lensa. Lensa ada dua. Apa itu lensa? Lensa adalah benda bening atau transparan yang memiliki dua sisi lengkung berupa cembung atau cekung atau datar. Jadi gabungan antara dua buah sisi lengkung, ya. Contohnya apa lensa ini? Kacamata yang saya pakai ini ada lensanya, ada lensa ini cekung yang dalam, yang luar cembung. Jadi dua gabungan. Jadi lensa adalah benda bening, ya, bening. Bisa dari kaca, dari air atau dari plastik. Kita masuk ke lensa cembung. Jadi bentuknya nanti cembung. Apa itu lensa cembung? Ciri-cirinya adalah lensanya positif. Jadi fokusnya nanti nilainya positif. Bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, sama seperti cermin cekung juga konvergen atau mengumpulkan cahaya. Kemudian sinar-sinar istimewa untuk lensa cembung ada tiga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus 2. Kita akan menggambar sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi ini sinar istimewanya akan dipantulkan ke titik fokus yang kedua. Karena transparan maka akan menembus. Nah, ini. Nah. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang dari titik fokus melalui titik fokus akan dibiaskan. Jadi dari sinar datang bendanya ini, sinar datangnya ke fokus, dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Fokus. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat, optik akan diteruskan. Ini bendanya akan diteruskan. Ya, yang panah hitam itu bendanya akan diteruskan. Nah, ini tiga sinar istimewa. Nanti kalau membuat bayangan boleh memakai minimal 2 sinar istimewa untuk membentuk bayangan. Kemudian kita lanjut ke catatan lensa cembung. Untuk lensa cembung nilainya fokusnya positif. Untuk menentukan bayangan, jika bayangan tegak maka bayangan bersifat maya. Jadi untuk bayangan tegak maka juga dipastikan bayangan tersebut maya. Jika bayangan terbalik maka bayangan juga bersifat nyata. Ini yang harus dipahami. Beda sama cermin yang kemarin. Untuk penggunaan lensa cembung ini kita digunakan pada kacamata hipermetropi. Apa itu hipermetropi? Rabun dekat. Jadi tidak bisa melihat benda yang dekat. Kalau jauh dia melihatnya jelas, tapi kalau dekat tidak jelas. Ini dibantu oleh kacamata lensa cembung. Kenapa kok bisa hipermetropi? Karena bayangan yang seharusnya jatuh di retina itu ini gambar mata, dia malah jatuh di belakangnya. Jadi bayangannya seperti ini, dia jatuh di belakang retina. Ini lensanya masuk ke lensa kemudian ke fokus. Kemudian, jadi bayangannya jatuh di belakang retina. Seharusnya bayangannya jatuh di sini, tepat di retina, tapi di belakang. Itu namanya rabun dekat atau hipermetropi. Kemudian loop yang digunakan detektif, terus kamera, mikroskop, itu juga menggunakan lensa cembung. Kenapa kalau kalian menggunakan loop terus kalian kasih di sinar matahari dapat menyebabkan kebakaran? Nah, itu karena lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen sehingga menimbulkan panas dan api. Kemudian untuk kekuatan lensa
itu P itu kekuatan lensa 100 per F. F itu titik fokus kalau satuannya cm. Kalau satuannya meter cukup 1 per F atau 1 per fokus. Untuk rumus yang lain sama dengan cermin cekung dan debu. Ya, kemudian kita akan latihan soal. Contoh soal, sebuah lensa cembung memiliki fokus 5 cm. Jika benda yang tingginya 5 cm terletak 10 cm di depan lensa, tentukan diagram sinar, sifat bayangan, jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan kekuatan lensa. Banyak ya. Yang pertama kita diketahui dulu. Sebuah lensa cembung memiliki fokus, berarti F-nya 5 cm. Benda yang tingginya 5, berarti H 5 cm. Letaknya 10 cm di depan lensa, berarti S 10 cm atau jarak benda. Yang ditanyakan apa aja? Diagram sinar, A gambar, B sifat, C jarak bayangan, S aksen, D perbesaran, M E tinggi bayangan, H aksen, dan F kekuatan, P. Kita akan mengerjakan yang pertama dulu tentang gambar. Kita lihat dulu fokusnya 5, berarti di sini 5, di sini 5, berarti R-nya berarti 2 kalinya 10. Bendanya terletak di mana? Di 10, berarti letaknya di sini. Ini bendanya. Kecil dulu. Ya. Ini bendanya. Terus sinar-sinarnya gimana? Kita akan menggambar. Yang pertama, cukup 2 sinar. Kalau sudah dapat bayangan maka cukup 2 sinar saja. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus 2. Nah, ini. Terus yang kedua, sinar datang melalui pusat. Nah, berarti titik pertemuannya di sini. Nah, ini sifat, ini gambarnya. Untuk sifatnya ini yang A, untuk yang B, sifatnya apa? Kita lihat kira-kira apa. Yang pertama, dia bayangannya terbalik. Karena ini ke atas, ini ke bawah, maka terbalik. Kemudian tadi, kalau bayangannya terbalik, maka bayangannya juga bersifat nyata. Ya, ini diperbesar atau diperkecil? Ini lebih tinggi, ini lebih kecil, berarti diperkecil. Coba kita hitung selanjutnya, yaitu jarak bayangan. Jarak bayangan. Jarak bayangan menghitungnya menggunakan rumus yang sama, 1/F, 1/S plus 1/S aksen. 1/F fokusnya ada 5 karena lensa cembung, maka fokusnya tetap 5, positif 5. 1/S-nya ada 10, jarak bendanya ditambah 1/S aksen. Kita pindah 1/5, dipindah sini, jadinya negatif min 10 sama dengan 1/S aksen. Kali 2 disamakan penyebutnya, berarti 2/10 dikurangi 1/10. Berapa? 2 kurangi 1, 1/10 sama dengan 1/S aksen. Jadi tinggal mengalihkan silang. Kalikan silang, berarti S aksen sama dengan 1 kali 10. S aksen sama dengan 10. Ya. Kemudian kita lihat, ya, kita lihat yang kedua perbesarannya N itu S aksen per S. S aksen berarti S aksennya 10. S-nya berapa? S-nya juga 10. 10 bagi 10 1 kali perbesarannya. Nah, karena perbesarannya 1 kali, berarti ini tadi gambarnya tidak tepat. Ada yang garisnya menceng, seharusnya sama besar. Ya, nanti kalau menggambar harus lurus.
Ini berarti ada yang melenceng sehingga kelihatan lebih kecil. Padahal di sini 1 kali. Berarti ini harusnya sama besar. Nanti digambar lagi di buku dengan garis. Nah ini tidak lurus ya. Jadi hasilnya juga beda. Seharusnya sama besar. Kemudian yang B, yang D sudah. Kemudian yang E hanya H aksen didapat dari M sama dengan H aksen per H. M nya 1 kali, hanya 5 sama H aksennya dicari per 5. Kemudian ini dipindah sini, 1 kali 5 sama dengan H aksen. Jadi H aksennya 5. Kemudian P, kekuatan lensanya P sama dengan 100 per F karena cm ya. Berarti 100 dibagi 5 20 dioptri. Nah, catatan untuk menggambar garis harus lurus, harus sama. Kalau nggak lurus nanti hasilnya seperti ini ya, kelihatan lebih kecil padahal harus sama besar. Sudah. Lensa cekung ya. Lensa cekung merupakan lensa negatif, jadi titik fokusnya itu harus min sehingga bersifat menyebarkan cahaya atau divergen, tersebar cahayanya seperti pada cermin cembung, menyebarkan cahaya atau divergen. Untuk sinar-sinar istimewanya ada 3 ya. Jadi sinar istimewa itu banyak sinar. Kita cukup mengambil 3 saja untuk membentuk suatu bayangan. Tidak semua sinar itu diambil, cukup 3, itu namanya sinar istimewa. Ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus 1. Jadi sejajar sumbu utama, sinar datang dibiaskan seolah-olah berarti tidak terjadi, berarti bohoni atau membohongi. Kalau bohongi berbohong berarti putus-putus. Nah seperti ini ya. Berarti ini ada tulisannya ke atas, yang asli kemana? Ke atas sih, dibuang sinarnya, makanya dia divergen. Kemudian sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini sinar datang melalui titik fokus. Nah, ini akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa gigiskan. Jadi contohnya seperti ini. Nah ini 3 sinar istimewa untuk membentuk bayangan pada cermin cekung. Boleh minimal 2 sinar istimewa untuk membentuk bayangan. Catatannya, sifat bayangan hanya maya tegak diperkecil. Nah ini tidak aneh, cuma maya tegak diperkecil untuk bayangannya. Nilai fokus selalu negatif, fokusnya negatif ya, seperti itu untuk lensa cekung. Kemudian untuk penggunaannya ada beberapa. Yang pertama digunakan untuk kacamata rabun jauh seperti Pak Sobi. Ini menggunakan lensa cekung. Cekungnya dilihat dari sini, cekung ya. Ini lensa cekung, namanya rabun jauh atau miopi. Jadi rabun jauh atau miopi itu tidak bisa melihat benda yang jauh dengan jelas. Jadi Pak Sobi kalau melihat benda yang jauh tidak jelas, tidak cetol, bukan tidak bisa baca tapi tidak cetol ya, tidak jelas. Kenapa kok begitu? Karena lensanya terlalu cembung, harus dipipikan dengan lensa cekung. Kalau pembentukan bayangannya pada mata, ternyata lensa cekung itu bayangannya berada di depan retina yang seharusnya terletak di belakang atau di tepat retina. Seharusnya di sini bayangannya, tapi di sini ternyata bayangannya, maka namanya rabun jauh atau miopi. Yang kedua adalah penggunaannya itu tentang kaca pada senter. Itu kaca, bukan kaca ya, kaca yang bening atau
plastik. Nah, plastik aja, plastik pada senter. Jadi untuk menutupi senter itu digunakan plastik yang menggunakan lensa cekung untuk menyebarkan cahaya. Kemudian untuk rumusnya itu 1/S sama dengan 1/S plus 1/S aksen, sama, fokusnya negatif. Untuk kekuatan lensa juga sama, 1/F atau 100/F, tapi dikasih negatif untuk fokusnya. Kemudian contoh soal, kita lanjut ke contoh soal ya. Sebuah lensa cekung memiliki fokus 15 cm. Benda yang tingginya 5 cm terletak di 30 cm di depan lensa. Tentukan diagram sinar, sifat bayangan, jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan kekuatan lensa. Kita akan mengerjakan, diketahui dulu ya. Diketahui. Sebuah lensa cekung memiliki fokus, berarti F15, jangan lupa negatif ya. Benda yang tingginya 5 cm, hanya 5, terletak 30 cm di depan lensa, berarti jarak benda 30 cm. Tentukan, ditanya diagram sinar, gambarnya, gambar. B, sifat bayangan, berarti sifat bayangannya. C, jarak bayangan, berarti S aksen. D, perbesaran N. E, tinggi, H aksen, tinggi bayangan. F, kekuatan lensa P. Nah, kita akan mengerjakan soal yang A dulu. Nah, kita lihat ini adalah gambar ini lensa cekung menggunakan satu garis set sama dikasihkan min, artinya sudah cekung. Atasnya dikasih min, sudah cekung artinya. Fokusnya 15, berarti R-nya 30. Ini 15, ini 30. Kemudian bendanya letaknya di mana? Di 30 sini. Kemudian sinar-sinar istimewanya di mana? Yuk kita gambar. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui fokus 1. Ya. Yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan. Sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui fokus pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju pusat kelengkungan. Kok pusat kelengkungan? Pusat optik ya. Kalau pusat kelengkungan beda. Pusat optik. Nah, seperti ini diteruskan tanpa dikembalikan. Berarti titik ketemunya di mana? Titik ketemunya di sini. Nah, ini bayangannya. Berarti bayangannya tegak, diperkecil, dan maya ya. Sama seperti tadi, sifatnya cuma ada satu, tegak, diperkecil, dan maya. Kemudian yang B, sifat ya, tegak, diperkecil karena sama-sama ke atas, diperkecil, ukurannya lebih kecil, bayangannya, dan maya. Tidak terlihat, tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian S aksennya yang C, S aksennya yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ingat, F-nya negatif, berarti kalau itu 15, negatif 15 sama dengan 1, jaraknya 30 ditambah 1/S aksen. Dipindah, berarti 1 min 15 min 1/30 sama dengan 1/S aksen. Disamakan, berarti ini dikali 2 kali 2, jadinya berapa? 2/30 negatif dikurangi 1/30 sama dengan 1/S aksen. Negatif kurangi negatif, negatif 2 kurangi 2, negatif 2 negatif 1, berarti negatif 3/30 sama dengan 1/S aksen. Balik, S aksen
S aksen kali negatif 3 sama dengan 30. Berarti kalau S aksen itu 30 dibagi negatif 3 berapa? Negatif 10. Negatif artinya bayangannya bersifat maya ya. Kemudian yang D perbesaran M S aksen per S. S aksennya berapa? S aksennya negatif 10 per S-nya 30. Berarti negatif 10 bagi negatif 30 sepertiga kali ya, bayangannya sepertiga kali. Kemudian kemudian yang H aksen tinggi bayangan itu sama dengan gimana kemarin rumus DE, M sama dengan H aksen per H. N nya sepertiga, H aksennya dicari, hanya berapa? Hanya tadi 5, berarti dikalikan silang 1 kali 5 sama dengan H 1 kali 3, berarti hanya 5 per 3 sama dengan H aksen. Kemudian P nya sama dengan karena senti 100 dibagi negatif, karena lensa cekung negatif berapa fokusnya? 100 dibagi 15 berapa? 100 dibagi negatif 15 adalah negatif 6,66 atau 6,67 boleh ya, 6,67 digunakan dioptri.